Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar pagi ini? Banyak kisah di negeri kita ini ya. Tadi aku baca berita dari Tempo itu, ternyata itu kajian Rempang itu enggak seperti sekarang ya. Itu adalah bukan hilirisasi ya, hilirnya. Nah dari hulunya apa yang terjadi? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa menerangkan. Ini kan hanya bagian dari bagian-bagian lain. Satu kisah, tapi kisah lain dunia juga sedang bermanuver Bang dengan adanya aliansi baru apa nih ekonomi Eropa, Timur Tengah dan Amerika, India tengah-tengahnya. Ini kan ketika Kamala Harris kemarin juga bertemu dengan Sri Mulyani juga Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita. Ada apa di balik ini? Mungkin juga bisa dikasih pencerahan untuk pendengar. Kisah dari pertemuan G20 kemarin. Belum lagi kisah 9/11. Sudah 22 tahun nampaknya masih terasa hingga sampai ini. Sampai hari ini. Sebuah gejolak yang disettingkah atau sebuah kisah lain? Perlu juga penerangan. Sebelumnya kami juga ingatkan Bang Ihsanuddin Nursi tentang kalimat Bung Karno yang mengatakan perjuanganku lebih mudah karena menghadapi penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ini nampaknya bagian dari perjuangan Bang Ihsanuddin Nursi dan banyak orang lah. Silakan Bang. Saya mulai dengan perjuanganku lebih mudah dan perjuangan kalian lebih susah dari ucapan Bung Karno. Nanti kita masuk ke dalam percaturan G20 yang membuat koridor baru India, Timur Tengah dan Uni Eropa gitu ya. Lalu masuk ke dalam di dalamnya nanti akan kelihatan apakah Rempang itu bagian dari menjawab itu atau justru Rempang terlepas dari itu gitu. Bisa kita lihat di situ. Kelihatan di situ, betul. Nah, ketika Soeharto memperoleh kepercayaan dari masyarakat Indonesia dalam rangka mengambil alih G30 SPKI dan pidato Bung Karno yang merangkul PKI itu sudah beredar kemana-mana, maka Barat sesungguhnya kalau dalam dokumen yang saya miliki seperti pernah saya sebut, tepatnya Amerika sebenarnya terlibat dalam peristiwa itu. Walaupun kemudian atas nama hak asasi manusia mereka berpendapat pentingnya melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi atas posisi terlibat korban-korban yang terjadi selama G30 PKI itu gitu. Yang kemudian mereka keluarkan Kepres 17 2022. Salah satu bentuk keterlibatan itu adalah ini dalam ceramah dan diskusi saya di berbagai lembaga pendidikan tinggi, termasuk di sekolah pimpinan perwira tinggi, termasuk bahkan di sebuah lembaga pemikir presiden. Saya menyebutnya saat itu ketika Barat, tepatnya Amerika terlibat, dia mengusulkan satu rancangan undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang nomor 1 tahun 67 produknya. Nah itu diusulkan oleh Amerika melalui seseorang yang saya tidak ingin menyebut namanya karena dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Ditulis dengan baik oleh Bradley Simpson dalam Economist with Guns. RUU penanaman modal diajukan pada 25 Desember 1966. Tetapi itu konsep datang dari Amerika. Dan Bradley Simpson menyebut itulah wujud betapa invasi atau intervensi Amerika demikian jauh dan sejumlah anak Indonesia yang cerdas gitu ya, itu menjadi perpanjangan tangan. Lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 67 di situ gitu. Sebelumnya sudah lahir ASEAN tahun 66.
Sementara ASEAN dianggap tepatnya diposisikan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan Amerika menghadapi gerakan Uni Soviet dalam rangka Perang Dingin Timur Barat. Jadi artinya gerakan ASEAN dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 itu seirama. Dan diundang juga investor-investor asing, antara lain Freeport-McMoRan. Freeport-McMoRan itu mensyaratkan 3 hal. Yang pertama, nanti sama dengan kalimatnya Presiden RI Joko Widodo ketika bicara, saya akan ganti Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda yang tidak mendukung iklim investasi. Jadi, itu kalimatnya sama. Cuma kalau Freeport-McMoRan bahasanya lebih soft. Ada 3 syarat yang diminta. Syarat yang pertama, harus ada regulasi yang mengatur tentang dibenarkannya investasi asing. Harus ada regulasi yang dibenarkannya investasi asing. Kenapa sampai mereka minta ada undang-undang tentang investasi asing itu dibenarkan? Karena Soekarno sebelumnya sudah membatalkan undang-undang yang mensahkan, yang meratifikasi Konferensi Mujabunar yang membatalkan 3 hal. Dilarangnya perusahaan asing beroperasi, cabut dari IMF World Bank, bayar utang terhadap Belanda karena aksi militer 1 Mei. Artinya saat itu dibutuhkan undang-undang yang membenarkan kehadiran pemerintah asing, dan disebutlah harus ada regulasi yang membenarkan kehadiran investasi asing. Yang kedua, harus akrab, harus ramah gitu pada investor asing. Sama rakyat boleh galak lah gitu. Iya, tapi itu memang kalimatnya begitu gitu, yang dikehendaki gitu. Dan harus tunduk pada hukum investasi asing internasional. Itu 3 itu. Itu syarat itu. Maka lahirlah Undang-Undang 167 itu. Nah, tetapi Undang-Undang 167 ini masih melarang 6 hal untuk diliberalkan. Saya ulang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 ini masih melarang 6 hal untuk diliberalkan. Pemancar, pelayaran, pendidikan, kesehatan, gitu. Antara lain itu tidak boleh gitu. Jadi kereta api itu nggak boleh diliberalkan. Dulu. Hal-hal, ya, hal-hal, itu kan saya bilang basisnya 167. Undang-Undang Nomor 167. Hal-hal menyebut sebenarnya Orde Baru memberlakukan apa yang disebut dengan liberalisasi setengah hati. Gitu. Apa dampak dari liberalisasi kayak gini? Dampaknya sesungguhnya nilai tukar rupiah terhadap 1 US dollar dari 345 rupiah naik jadi 615 gitu ya, dan seterusnya sampai akhirnya ketika dia mau jatuh, Soeharto jatuh sampai 15.000. Poinnya adalah saat itu nilai tukar relatif kalau kita pakai grafik meningkatnya landai. Tidak seperti sekarang jompang-jamping, nggak karu-karuan. Dalam bahasa kerennya volatile. Selalu bergejolak. Nah, beriringan dengan perjalanan itu, Indonesia tetap diminta melakukan liberalisasi, maka lahirlah Paknov tahun 87, Pakto 88. Di sini terkena Indonesia bisa. Tidak cukup dengan itu, tahun 90, Paul Wolfowitz sebagai duta besar Amerika untuk Indonesia meminta Indonesia melakukan 2 hal. Demokratisasi dan keterbukaan. Demokratisasi dan keterbukaan. Maka reformasi sesungguhnya menuntut 3 hal. Menuntut tentang dihentikannya rezim otoriter, yang istilah mereka demokratisasi, gitu ya. Lalu menuntut hak asasi manusia, gitu ya. Dan kemudian melakukan pembatasan masa jabatan presiden. Nah, sidang istimewa tahun 98, November 98, memenuhi itu semua. Memenuhi permintaan tentang tadi lebih demokratis, hak asasi manusia dimasukkan,
lalu kemudian undang-undang, lalu kemudian masuk ke hak asasi manusia, dan dikeluarkan juga atap tentang reformasi ekonomi. Tapi di situ kelihatan gerakan melakukan apa yang disebut dengan liberalisasi sudah sedemikian luar biasa, luar biasa. Dan saya tidak dengan memohon ampun ke hadapan Allah, gitu ya. Saya terheran-heran dengan sejumlah orang cerdas cerdik Indonesia, khususnya dari Muslim gitu ya. Kok begitu menikmati, mengunyah renyah gagas-gagas Barat itu gitu, gagas-gagas Amerika. Saya terheran karena waktu itu saya kebetulan menyetujui beberapa gagas mereka, tapi saya tidak setuju gagas-gagas menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu sikap politik saya waktu itu. Halo Bang. Maaf pendengar radio Silaturahim, kami akan coba. Ya, tadi terputus. Silakan lanjut lagi Bang. Geser sedikit Bang. Halo. Lalu ke mereka, ya halo. Ya lanjut sekarang. Sudah bagus. Nah, ketika mereka menggagas mengamandemen Undang-Undang Dasar 2002, saya makin mendapatkan bukti bahwa sesungguhnya intervensi asing luar biasa. Nah, cerita situasi seperti ini menunjukkan bahwa intervensi Barat yang saya sebut dengan 7I itu, investasi asing itu, dan utang luar negeri pada hakikatnya lah 7I, itu mendapatkan kenyataan, mendapatkan bukti luar biasa gitu. Dan ini tidak bisa disangka. Dalam situasi seperti itu, ketika kita bicara tentang pembentukan blok perekonomian, maka suka tidak suka Indonesia ikuti apa yang dikehendaki oleh Barat. Maka tergopoh-gopohlah kita ikut masyarakat ekonomi ASEAN. Tapi masyarakat ekonomi ASEAN ambruk. Tepatnya isu itu dibantai sendiri di Washington dengan menyebut bahwa pembentukan blok Trans-Pacific Partnership TPP yang melahirkan masyarakat ekonomi ASEAN di kawasan Asia Pasifik dan melahirkan Trans-Trade and Investment Partnership di Atlantik Utara, itu telah membuat jalan mudah, jalan tol bagi tegaknya kudeta korporasi. Wah, gitu ceritanya. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Ya, ini by design. Bukan ujuk-ujuk gitu. Tidak ujuk-ujuk. Ini cerita bukan cerita satu generasi. Ini cerita generasi panjang di mana pertempurannya yang saya sebut sebagai Triple G. Yang pernah saya masukkan dalam konstruksi agama sebagai bagian dari perang salib. Ya, ujung-ujungnya saja kalau tuh kita ngambilnya. Ada Wadas, ada Rempang, itu ujung-ujungnya saja gitu. Itu hilir. Seperti juga kasus di Halmahera, keributan di Sulawesi Tenggara soal nikel segala macam. Itu problem hilir. Mereka tidak paham tentang hulunya itu apa gitu. Nah, kalau kemudian masyarakat ekonomi ASEAN sebagai wujud dari Trans-Pacific Partnership hancur berantakan disebabkan kekalahan perdagangan, kekalahan perang nilai tukar, kekalahan perang ICT, perang cyber, kekalahan sistem ekonomi, dan kemudian berlibat menjadi perang militer, maka pada hakikatnya Barat dalam posisi terdesak. Itu diindikasikan dengan isu mereka sendiri yang disebut sebagai dedolarisasi. Gitu. Dan dedolarisasi terjadi disebabkan oleh sejumlah negara yang memang menjadi musuh-musuh potensial, menjadi musuh nyata bagi Amerika. Ini kajiannya bukan kajian saya nih, ini kajian mereka sendiri yang saya ikuti secara mereka sadar bahwa mereka terdesak gitu ya sejak 2004 dan kemudian puncaknya 2008 dan 2008 hingga sekarang. Gitu. Itu yang saya sebut sebagai ini bukan perjalanan pendek, ini perjalanan satu generasi di mana Barat selama satu generasi ini dalam posisi terdesak dan tidak berhasil mengungkit posisi dirinya kembali disebabkan gerakan dedolarisasi makin menguat. Apa indikatornya? BRICS kemarin bulan Agustus yang melibatkan 6 negara masuk dalam BRICS. Dari situlah kemudian pertemuan ASEAN
kemarin KTT ASEAN. KTT Itu hanya bicara Indo-Pacific Economic Forum. Hanya bicara Indo-Pacific Economic Forum itu kata ganti dari Trans-Pacific Partnership. Pada saat yang sama, ASEAN Plus 3 sendiri, ASEAN Plus 3, Plus 3-nya itu 3, itu bersama dengan Korea Selatan, bersama dengan Jepang, bersama dengan Cina, itu juga bergerak di sisi lain. Di sisi lain, gitu ya, Belt and Road Initiative yang dilahirkan oleh Cina, bersama dengan Asian Infrastructure Investment Banking sebagai lawan dari ADB, Asian Development Bank, itu melahirkan apa yang disebut dengan Regional Comprehensive, gitu ya, Economic Partnership (RCEP) sebagai lawan dari Indo-Pacific Economic Forum. Nah, repotnya KTT ASEAN kemarin sama sekali tidak membahas Regional Comprehensive Economic Partnership, gitu ya. Dan pada saat yang sama, seperti saya bilang, India memainkan dua posisi. Posisi di BRICS yang demikian kokoh, yang sebelum di BRICS dia sudah bicara duluan dengan Biden di Washington. Ingat kan ketika saya bicara tentang bagaimana Perdana Menterinya bicara di Gedung Putih, Menteri Energinya maki-maki soal global climate change, gitu ya. Tahu nih ada kesepakatan sekarang. Ini lucu-lucuan, betul. Luar biasa wibawanya mereka. Nah, jadi ketika bicara lagi mereka bikin koridor baru, koridor India, Timur Tengah, dan Uni Eropa, buat saya sebenarnya karena betapa pentingnya Amerika memposisikan diri sebagai negara di belakang Uni Eropa menghadapi gerakan BRICS. Artinya sesungguhnya BRICS sudah diganggu. Gitu. Kenapa? BRICS sudah diganggu karena mereka masih melihat ASEAN tetap tidak bergeser dari posisinya di bawah pengaruh Barat lewat yang namanya Indo-Pacific Economic Partnership. Nah, kajian mereka yang terakhir yang saya dapat ini menarik nih sekali. Maaf ya, dan ini hanya Rasil yang mengemukakannya. Kajian yang saya dapat dari mereka adalah mereka melakukan bagaimana mata rantai pasokan dari semua negara lawan Amerika terhadap negara-negara mitra Amerika dan terhadap Amerika sendiri. Saya ulang. Karena kajiannya dengan dokumen cukup tebal, gitu. Cukup tebal, tapi tidak setebal nota keuangan sampai 300 halaman. Enggak, ini cukup tebal, tapi datanya luar biasa. Data-datanya luar biasa. Kajiannya adalah tentang bagaimana mata rantai pasokan dari negara-negara mitra Barat terhadap musuh-musuh nyata Amerika. Itu diukur ekspor-impor. Itu diukur semuanya, ekspor-impornya semuanya diukur habis-habisan. Per tiap negara analisisnya. Saya ulang. Analisis yang dilakukan oleh yang namanya mereka, itu dibikin sedemikian rupa per negara, konstruksinya dengan Rusia, konstruksinya dengan Cina, konstruksinya dengan Iran, semuanya dibikin satu persatu analisisnya. Sampai mereka melihat bahwa sesungguhnya epicentrum pertumbuhan, makanya kemarin ASEAN bicaranya it's a matter, gitu kan, epicentrum growth kan gitu kan bicaranya. Nah, sebenarnya karena mereka sadar, problematiknya adalah bagaimana relasi sumber daya ke mata rantai pasokan itu dilihat dalam konstruksi perdagangan internasional. Itulah makanya dibuatlah kajian koridor Timur Tengah, India dan Uni Eropa. Jadi ke depan kelihatan kajiannya soal perdagangan, sebagaimana disebut oleh Direktur Eksekutif IMF. Ini merupakan kepentingan bagi sebuah negara katanya, dan tidak boleh mengunggulkan kepentingan salah satu negara, tapi harus untuk semua kepentingan semua negara, dan tetap memberi keuntungan pada mereka yang masuk dalam koridor perdagangan itu, gitu. Disitulah sesungguhnya bentuk ini memang memerlukan penjelasan mendalam, gitu ya, karena yang muncul di media massa di dunia dan media massa di Indonesia itu tidak melihat ada sesungguhnya upaya Amerika sedang mempertahankan dominasinya di panggung dunia sejak namanya mereka berhasil melakukan apa yang disebut dengan 9/11. Jadi di setting, ini 9/11 yang baru satu, sudah sekian puluh tahun masih saja berdampak, gitu. Oke. Nah, begitu masuk ke 9/11, ndilalah gitu ya. Itu sekali lagi Allah memberi petunjuk buat saya. Saya mendapat 3 kajian mutakhir. Saya ulang, saya mendapat 3 kajian mutakhir. 2 kajian saya dapat dari Noam Chomsky yang selalu mengkritisi gerakan materialisme kapitalisme. Noam Chomsky adalah guru besar bahasa dari MIT, gitu ya. Dan 1 kajian dari Joseph Stiglitz.
tapi isinya sama. Kalau saya pernah bilang bahwa tingkat ketimpangan dan rasialisme di Amerika sudah mencapai kanker stadium 4, gitu ya. Kalimat mereka berdua justru menyatakan, setelah 9/11 sekian tahun, hasilnya adalah rasialisme di Amerika sudah mencapai titik ekstrim. Kalimat mereka sama, titik ekstrim. Dahsyat deh. Saya bilang, wah ini kalau Joseph Stiglitz dimuat di artikelnya, dimuat di Project Syndicate dengan judul Inequality and Democracy gitu. Nah itu persis situasinya bagaimana kita melihat Indonesia yang buat saya sejumlah kaum cerdas cendekia, maaf ya, ini maaf harus saya bilang begitu karena saya sudah ngomong subhanallah, astagfirullah. Saya udah ngomong begini dan ternyata ada beberapa pemikir di Amerika yang ini ada problematik besar atas sebuah sistem dunia namanya. Jadi kalau pakai istilah Immanuel Wallerstein yang membahas ekonomi politik dunia dengan menyebut sistem dunia, ini salah langkahnya. Nah itu kajian Stiglitz terus-menerus selama 11 tahun, 12 tahun, itu membenarkan itu gitu, bahwa sistem dunianya itu salah gitu. Nah ketika masuk ke dalam rasialisme, ketimpangan, itu adalah fakta bahwa hasil dari kebijakan kapitalisme materialisme yang sama sekali tidak memang mengangkat harkat martabat manusia, istilah saya begitu gitu. Nah, dari situ sesungguhnya bisa kita lihat bahwa yang sedang terjadi adalah kelompok-kelompok kekuatan pemilik modal, kekuatan-kekuatan pemilik modal dalam sejarah dunia sejak dari zaman Yunani hingga hari ini selalu mempertahankan posisi dirinya dan selalu tidak pernah ingin berbagi kepada kelompok masyarakat manapun. Jadi posisinya selalu status quo, posisinya selalu established, gitu loh. Situasinya pasti mau menang sendiri. Nah itulah mereka masuk, misalnya mereka protes tentang peranan gereja dulunya, lalu mereka protes tentang peranan kerajaan. Jadi muncullah istilah reformasi yang memisahkan peranan gereja dan peran kerajaan. Tapi di belakang itu tokohnya siapa? Orang-orang kaya yang ingin menegaskan posisinya sebagai sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah itulah yang wujud terjadi di Indonesia. Yang saya sebut sebagai, ini bukti loh, investasi itu 7I gitu. Nah, kasus Rempang, kasus Wadas, kasus Halmahera, kasus Sulawesi Tenggara, Morowali ya, kan pernah juga ribut semuanya. Itu adalah hilir dari bagaimana orang kaya mempertahankan posisinya. Bagaimana orang kaya memperluas eksistensi dirinya gitu. Pertahankan itu berarti yang Anda sering bilang, masuk juga menunda pemilu, berarti kan ada juga ke arah sana begitu. Loh, terlepas apakah ada kalau kita bicara pemilu, kalau kita bicara itu masalah meso. Jadi saya membagi masalah itu terbagi 3. Sebagaimana pidato saya tentang pada peringatan kami. Ada masalah hulu, ada masalah meso, ada masalah hilir. Pemilu ini cuma masalah meso. Hulunya adalah persoalan berlakunya demokrasi liberal. Mesonya adalah bentuk pemilihan itu tadi dengan capres macam-macam. Hilirnya nanti akan kelihatan bahwa siapapun capresnya dia tidak akan pernah keluar dari sistem neoliberal. Itu kata Stiglitz. Itu bukan kata Ihsanuddin Nursi. Dan itu dibongkar habis. Kalau kelompok-kelompok pemikir Yahudi sendiri mengakui di mereka sendiri yang mereka bangun, azas yang mereka bangun salah, sistem mereka bangun salah. Kenapa kita mesti ikutan yang salah kayak gitu? Nah, di situ perkataan Bung Karno benar. Bahwa yang dihadapi oleh rakyat Indonesia adalah kekuatan modal domestik yang ininya sama gitu. Jadi dia sudah bisa berpikir jauh ini akan lebih berat lagi walaupun dia hadapi sendiri ketika keadilan menjadi masalah dalam perjalanan kepemimpinan Bung Karno sehingga timbul kelompok-kelompok ya. Bang. Jadi kalau pakai cara berpikir Bung Karno sadar bahwa persoalan kapitalisme yang beranak materialisme yang beranak kapitalisme, materialisme bercucuk imperialisme itu bukan persoalan warna kulit, tapi persoalan seluruh masyarakat manusia di dunia gitu loh. Jadi bukan persoalan kulit putih yang materialisme, bukan persoalan kulit hitam yang materialisme. Jadi pertemuan Sri Mulyani dengan misalnya Janet Yellen, pertemuan Sri Mulyani misalnya dengan Kamala Harris, pertemuan misalnya Retno Marsudi dengan Anthony Blinken misalnya gitu ya.
Dan November besok katakan Pak Jokowi ke Prabowo Amerika. Subianto di Singapura dengan Lloyd Austin gitu ya, Menteri Pertahanan Amerika. Itu bukan persoalan warna kulit, tapi persoalan bagaimana sesungguhnya model-model kemanusiaan, pola-pola kemanusiaan yang digagas di dunia itu tidak sepenuhnya berbasis materialisme. Itu yang muncul dalam BPUPKI. Bahwa kita tidak meniru Barat, kita tidak meniru Timur, kita tidak meniru kanan kiri, kita meniru diri kita sendiri sehingga lahirlah kata pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sama sekali tidak ingin mencontek, meniru, mengambil contoh kegagalan-kegagalan itu gitu loh. Makanya pidato Hatta, pidato Bung Karno adalah pidato-pidato yang melakukan perlawanan terhadap kapitalisme. 70 tahun repotnya lebih. Indonesia sekarang menerapkan itu gitu. Berpikirnya begitu, jadi kalau mau diambil begitu, kalau kita mau lihat itu. Nah, ketika kita masuk Rempang, gitu ya, maka ketika kita ngeliat di situ akan dibangun sebuah residensial gitu. Mari kita lihat bagaimana kasus PIK, Partai Indah Kapuk. Ya, mari kita lihat. Saya tidak tahu apakah Aik Santali pernah ke PIK apa belum. Saya tidak tahu gitu ya. Naik sepeda ya, asik. Nah, di PIK kita bisa lihat di situ. Di situ bukan relasi cuma sekedar persoalan residensial. Di situ juga betul-betul menjadi kota mandiri. Kota mandiri. Jadi 17.000 hektar Rempang itu pun nanti akan menjadi kota mandiri di Batam. Jadi bukan cuma sekedar, kalau kota mandiri kan berarti ya ada unit perdagangan, ada unit produksi, ada residensial, ada pasar, ada fasilitas hiburan, ada fasilitas wisata, macam-macam tersedia. 17.000 hektar. Luar biasa kan? Kalau kita buletin menjadi misalnya meter persegi, 17.000 itu dia menjadi 170 juta meter persegi. 170 juta. Harganya, nah itu nanti berapa kali kita bisa bayar utang tuh lewat itu. Jadi kayak gitu mikirnya jangan sepotong dong, mikirnya menyeluruh. Itu yang saya sebut sebagai planologi atau tata ruang adalah hajat hidup orang banyak. Itu format berpikirnya. Dan ketika kita serahkan tanah besar-besaran ke tangan swasta, itu sama dengan yang namanya kita menyerahkan tata ruang ke dalam tangan swasta. Itu artinya kita sudah menyerahkan kedaulatan rakyat ke dalam tangan swasta. Itu kudeta korporasi, gitu mikirnya. Seperti di IKN logika juga, gitu tuh. Saya ulang ya. Saya ulang. Bicara berpikirnya. Ketika kita serahkan, kita berikan hak atas tanah sekian puluh tahun, 100 sekian puluh tahun, dengan luas yang luar biasa, maka pada hakikatnya kita sudah menyerahkan satu model tata ruang ke tangan swasta. Ketika kita serahkan model tata ruang ke tangan swasta, maka sesungguhnya kita sudah menyerahkan hajat hidup orang banyak ke tangan swasta. Nah, ketika hajat hidup orang banyak ke tangan swasta, maka kalau pakai penjelasan Undang-Undang Dasar 45, rakyat banyak yang ditindasinya. Itu berarti menyerahkan kedaulatan ke tangan swasta. Itu baru tata ruang. Terbayangkankah kita misalnya kalau hajat hidup orang yang lainnya juga diserahkan kepada swasta, kan kelihatan jadinya. Jadi ini metodologi berpikir konstitusi, metodologi berpikir konstitusional itu begitu. Makanya saya mengajak, yuk kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang kita perlu lakukan perbaikan di sana sini. Jadi bukan sekedar kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tanpa perbaikan, kita perbaikan. Kenapa mesti kayak gitu? Karena Komisi Kajian Konstitusi sendiri mengakui bahwa Undang-Undang Dasar yang diamandemen selama 4 kali itu ya, itu tanpa naskah akademik. Yang dengan tidak adanya naskah akademik itu, muatan-muatan yang ada di dalamnya itu inkonsisten dengan teori dan konsepsi. Kalimatnya inkonsistensi terjadi dengan teori dan konsepsi. Itu kalimat mereka sendiri. Jadi artinya Undang-Undang Dasar 2002 yang mereka pakai sekarang, itu kalau pakai kajian Komisi Konstitusi bertentangan dengan teori dan konsepsi. Kenapa kemudian kita tidak mau memperbaiki kesalahan? Gitu. Itu problem hulu. Problem hulunya itu ada di situ gitu. Nah, kalau kita terus-menerus melakukan pemilu model liberal kayak gini, ya kita mengulang-ulang kesalahan. Kita sudah 4 kali mengulang kesalahan gitu ya. 2004, 2009, 2014, 2019. Begitu masuk 2024 5 kali.
Satu generasi kita tersesat, masa kita tidak mau kembali ke titik nol untuk memperbaiki perjalanan bangsa ini? Yang kata dasarnya adalah kita menolak materialisme dan kapitalisme. Nah itu kalau pakai cara berpikir pendiri republik. Begitu memandangnya. Nah terakhir Bang, dalam session terakhir ini saya ingin mengkonkretkan ketika mereka membuat makar, maka Allah itu lebih jitu, tapi negeri yang katanya penduduk Islamnya ini paling banyak, apakah kekuatan ini yang kita andalkan atau apa yang bisa kita lakukan kalau ini gerbong ini berjalan terus ke arah sana gitu? Gimana Bang? Ada satu argumentasi yang dimunculkan oleh kelompok tertentu dengan menyebut bahwa masyarakat besar, masyarakat luas menikmati model demokrasi langsung. Saya ulang, masyarakat luas menikmati demokrasi langsung. Padahal itu bertentangan dengan yang namanya sila keempat, sila kedua, dan berujung pada gagalnya persatuan Indonesia. Ketika 3 sila gagal, maka pada akhirnya gagal pada keadilan sosial. Itu yang tidak memanusiakan manusia, berarti bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kan gitu ya? Sila 1, 2, 3, 4, 5-nya jadi begitu. Argumennya adalah mereka menolak. Argumen balik saya. Ketika Indonesia dipaksa tunduk pada konstitusi RIS, masyarakat ikut nggak? Ikut. Iya. Elit ikut. Sehingga Nasir mengeluarkan mosi integralnya. Iya. Ya. Nasir melakukan mosi integralnya. Yang kedua kemudian berlaku Undang-Undang Dasar 50. Masyarakat ikut apa enggak? Ikut. Jadi Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukan 18 Agustus ikut, Konstitusi RIS masyarakat ikut, Undang-Undang Dasar 50 masyarakat ikut, Dekret Presiden 5 Juli 59 masyarakat ikut, gitu ya. Baru masyarakat ikut, reformasi masyarakat ikut. Apa poinnya? Jadi kalau 5 kali perubahan itu seluruhnya masyarakat ikut, apa poinnya? Oh, ini masyarakat tergantung pada para pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya kemudian menyesatkan kehidupan bermasyarakat, sesatlah masyarakat. Kan gitu logika berpikirnya. Ini fakta sosial politik, fakta sosial ekonomi politik loh yang kita hadapi kayak gini. Saya ulang ya. 18 Agustus 45 masyarakat ikut, konstitusi masyarakat ikut, Undang-Undang Dasar 50 masyarakat ikut, kembali ke Dekret Presiden 5 Juli 59 masyarakat ikut, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang secara murni dan konsekuen hidup ikut, reformasi masyarakat ikut. Dua undang-undang bisa dijadikan sebagai sebuah pembenaran dengan menyebut posisinya seperti sekarang, apalagi kedaulatan rakyatnya sudah diambil menjadi kedaulatan partai politik. Itu dia bohirnya ada kedaulatan semua. rakyat sudah diambil menjadi kedaulatan partai politik. Ya sudah. Kondisinya seperti sekarang. Nah, artinya sesungguhnya kondisi masyarakat sangat tergantung sekali pada para pemimpinnya. Makanya kita ingin memperbaiki kehidupan masyarakat yang sekarang ternyata pada kasus Rempang, pada kasus katakan Wadas, pada kasus katakan di Sulawesi Tenggara, pada kasus di Halmahera gitu ya, jadi begitu. Dan bahkan kemudian ketimpangan kita juga luar biasa dengan bahasa yang paling tidak menyenangkan buat saya. Inflasi terkendali, perekonomian terkendali. Terkendali apa? Anda tidak bisa mengendalikan nilai tukar sampai menembus 15.390 kok. Lancar gaya nilai tukar itu terus lancar. Itu kan berarti kan hutang yang membengkak dengan sendirinya begitu. Jangan begitu gitu ya. Makanya saya bilang begini, kenapa Indonesia tidak berani ikut-ikutan BRICS? Karena begitu mudah menjatuhkan Indonesia lewat nilai tukarnya. Begitu mudah, itulah 7I. Jadi menjatuhkan kepemimpinan Indonesia dalam perspektif ekonomi terbuka yang seperti sekarang, di mana kekuatan swasta sudah demikian dominan, menjatuhkan siapapun pemimpin Indonesia begitu mudahnya jika bertentangan dengan kekuatan swasta domestik atau kekuatan swasta asing. Ulang kalimatnya. Siapapun pemimpinnya dengan sistem yang demikian struktural dikuasai oleh kekuatan swasta domestik dan kekuatan swasta asing, maka dia akan mudah menjatuhkan pemimpin Indonesia. Begitu mudahnya kok. Makanya Indonesia tidak mau ikut-ikutan BRICS. Karena begitu ikutan BRICS, kekuatan asing akan bicara. Kalau begitu pertanyaannya, sekali lagi karena saya
dalam posisi safari dakwah gitu ya, ke sejumlah kampus, ke sejumlah masjid gitu ya. Besok bahkan kita sampai ke Makassar gitu. Saya bilang, kita jangan malu untuk mengakui kita salah. Kalau kita ngakui, ya itu kan istilahnya taubat, seperti pernah saya sampaikan minggu lalu, pentingnya kita taubat. Maka mari kita taubat. Taubat itu pengakuan bersalah dan tidak kita ulangi. Nah kalau begitu sekarang masalahnya menjadi bagaimana taubatnya? Ya kembali dulu ke dalam semangat para pendiri republik. Apa itu? Apakah kata pembukaan Undang-Undang 45 cocok nggak dengan batang tubuh amandemen itu? Kalau nggak cocok, mari kita ganti. Di sebuah universitas Islam di Surabaya, saya menyebut, kalau Anda tetap mempertahankan batang tubuh, berarti Anda harus mengganti lagu himne Anda yang berasaskan Pancasila. Karena kata pembukaan Undang-Undang 45 itu Pancasila. Nah, kalau Indonesia tetap mempertahankan demokrasi liberal, kata pembukaannya kita ganti. Nah, mereka menyebut Indonesia bubar. Ya memang arahnya Indonesia bubar. Itu yang mesti kita cegah begitu, gitu loh maksud saya. Nah, untuk bisa mencegah kayak gitu, sadari dulu problem hulunya. Problem hulu itu adalah bagaimana kita membenahi kembali sistem konstitusi, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara kita, berbasis semangat, nilai-nilai kejuangan, dan pengorbanan para pejuang ini. Ada nggak konsepnya? Ada. Udah saya bilang ke sejumlah teman, ada konsep naskah akademiknya. Persoalan pokoknya adalah mau nggak para pemimpin bangsa ini untuk kembali lagi menegakkan nilai-nilai yang pernah dilakukan oleh para pendiri republik, yang pernah diperjuangkan, yang pernah dituangkan. Itu rumusan terakhir. Ini begitu pendengar rahasia dan Aisyah yang saya hormati. Syukuran Bang. Aduh, terima kasih pencerahannya Bang Ihsanuddin Nursi. Closing statement menutup 40 menit kita, 1 menit lagi. Silakan Bang. Satu bangsa akan diukur sukses atau gagal itu tidak perlu menggunakan indikator-indikator bangsa lain, karena dia punya indikator masing-masing. Itu yang disebut oleh Obama dalam pidatonya New Beginning di Universitas Al-Azhar Kairo, bahwa demokrasi liberal itu tidak kompatibel dengan yang namanya negara-negara lain, yang kemudian malah dilakukan Arab Spring. Pengakuan itu juga muncul dalam kajian di Amerika. Kajian terakhir muncul dilakukan oleh namanya Noam Chomsky dan Joseph Stiglitz. Kalau ini kita kembalikan ke dalam kata pembukaan Undang-Undang 45, maka sesungguhnya kita sedang menegakkan sesuatu yang didasarkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Saya mengajak seluruh pemirsa Rasil TV, seluruh pendengar Rasil TV, siapapun yang mendengar radio ini, khususnya bangsa Indonesia, pahami secara baik kenapa mesti menggunakan kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur sebuah kehidupan berbangsa, bernegara yang bebas. Nah, kalimat itu, keinginan luhur itu berhubungan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mari kita renungkan secara mendalam sehingga kita mencapai apa yang disebut dengan misi Indonesia, yakni alinea 4. Itu yang bisa saya sampaikan. Salah atau keliru, saya memohon maaf. Tentu saja kehadapan Allah, saya memohon ampunannya, dan kehadapan pendengar serta siapapun, saya memohon maaf. Mudah-mudahan kekurangan ini merupakan gambaran kekurangan saya. Saya minta Bapak Ibu sekalian melengkapinya, dan kalau benar karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.